Kitab Nabi saya pasal 29 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Ayat ini di dalam bahasa aslinya. Ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Konteksnya ayat ini bila kitab itu dibaca oleh orang yang tahu membaca. Tapi kemudian ayat 12 ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, teks ini kemudian diartikan, nah tentu di otak-atik gathuk ya. Ini adalah menubuatkan kedatangan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira, katanya. Karena dalam teks ini bahasa Ibrani juga kata kara. Kara itu bacalah. Kara nazeh. Bacalah ini. Amar yadati seper. Saya buta huruf, saya tidak tahu kitab, kira-kira seperti itu. Sefer itu adalah kitab. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab juga digunakan kata-kata iqra' hadza. Nah, kalau itu di otak-atik yang itu menarik. Waktu seperti yang dikisahkan oleh sejarawan Muslim namanya Ibnu Hizam yang menulis buku judulnya Sirah Nabawiyah. Ketika Muhammad itu ada di Gua Hira, ditemui oleh sosok malaikat ya. Kemudian disuruh membaca. Bunyinya juga bacalah, iqra. Lalu Muhammad menjawab, ma'ana biqori. Ma'ana biqori, aku tidak membaca. Sampai 3 kali kemudian didiktikan oleh malaikat itu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, saudara-saudara, mirip sekali. Apakah kemiripan ini kemudian dijadikan landasan bahwa orang yang dinubuatkan dalam teks ini adalah Nabi Muhammad? Karena ada ayat Alkitab yang aku lupa nih di mananya, tapi kalau nggak salah di Yohanes, yang akan datang setelah aku, yang akan memberitakan kebenaran dan kepadanya lah kamu harus nurutlah kasarannya gitu. Dia akan memuliakan aku. Ya, dia akan memuliakan aku, bla bla. Nah, aku tuh dulu mikirnya ini antara Yesus atau Roh Kudus after Yesus naik ke surga gitu kan. Tapi Yohanes 16 ayat 13. Mungkin itu. Terus pas akhirnya aku belajar Islam, begitu aku kebuka ayat itu lagi, enggak, Yesus nih ngomongin Nabi Muhammad nggak sih? Gitu. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Bambang Norsena bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab. Tapi mereka mengatakan ini bukan nubuatan Nabi Muhammad, tapi ini nubuatan tentang Roh Kudus. Dari kejujuran Pendeta Bambang Norsena ini membuat gadis cantik ini mualaf. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Boleh cerita nggak dulu kenapa kok bisa dalam tanda kutip kok nekat gitu hari masuk Islam? Bukan nekat sih kok, bukan nekat. Karena juga belajar juga dulu ya, gitu maksudnya. Cari tahu juga karena emang awalnya karena nonton Kodondi gitu. Akhirnya yang mana? Yang Kesia, Kesia. Oke. Akhir zaman itu kan katanya Yesus itu kan datang kedua kalinya untuk menebus dosa manusia. Untuk menjadi hakim yang adil. Iya. Orang-orang kan nyebutnya ya kayak saya gitu kok. Ntar juga Yesus datang lagi ke dunia buat nebus dosa gitu. Ya, dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat
kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nyalang. Lalu, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Bisa dipikir sendiri kan? Iya. Kita nggak menafsirkan loh. Iya. Kita hanya membaca teks Iya. saja. Iya, harusnya kan orang mikir logis dari situ. Nah, sekarang umat mana yang tadi saya bilang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Ya umat Kristen. Iya, Kristen Lah, kok malah disuruh pergi? Mau lo diusir sama Yesus? Enggak. Akhirnya baru terbukalah otak dan pikiran ini kalau oh iya juga ya, oh iya. Terus akhirnya baca lagi, belajar gitu, terus sering nonton juga, terus sering dengerin kajian juga di Spotify gitu. Oh iya ya, oh gitu. Akhirnya kayak Setelah nonton video saya sama Kesia, terus saya mikir, betul. buka Bible nggak? Buka Bible. Baca ayatnya. Baca ayatnya. Berarti yang bahkan, saya omongin terbukti ada ayatnya kan? Iya, bahkan Terus? ada satu ayat yang mungkin dulu aku mikirnya oh yang Yesus maksud ini dia gitu, karena ada ayat Alkitab yang aku lupa nih di mananya, tapi kalau nggak salah di Yohanes, yang akan datang setelah aku, yang akan memberitakan kebenaran dan kepadanya lah kamu harus nurutlah kasarannya gitu. Dia akan memuliakan aku. Ya, dia akan memuliakan aku bla bla. Nah, aku tuh dulu mikirnya ini antara Yesus atau Roh Kudus after Yesus naik ke sorga gitu kan. Tapi Yohanes 16 ayat 13. Mungkin itu. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم